saya Anton Budiana. Saya lahir di Kota Bandung, persisnya di Kabupaten Bandung ya. Bukan di daerah Kota Bandung, tapi di 2 jam perjalanan dari Kota Bandung. Dari perkampungan namanya Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung, daerah Danau Saguling. Ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa, lulusan S2, SD, SMP. Jadi ibu saya bukan orang berpendidikan tinggi. Ayah saya seorang PNS dan sosok ayah saya lah yang menginspirasi saya bahwa beliaulah yang memang berjuang untuk keluarga ya. Sampai akhir karir ayah saya pensiun, beliau nggak punya apa-apa gitu. Jadi betul-betul adalah seorang pegawai pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab. Latar belakang pendidikan saya S1 Om. S1 Matematika Universitas Pajajaran. Pasti orang bilang keren gitu kan ya, nggak nyambung ya. S2-nya ini yang lebih nggak nyambung lagi. S2-nya Ekonomi Syariah. Jadi saya tuh nggak nyari gelar. Kalau kuliah tuh nggak nyari gelar. Jadi saya kuliah itu karena curiosity. Karena saya penasaran terhadap satu bidang. Terus saya pengen banyak belajar di situ, terus akhirnya kuliah di situ. Nggak peduli, saya nggak peduli ada gelar di belakang nama saya apa gitu. Jadi S1 sama S2 saya nggak linear. Umumnya kalau orang nggak linear itu ya, biasanya nggak bisa ngajar. Dan memang tujuan saya bukan mau ngajar, tapi sekarang pun saya diundang ngajar di mana-mana ya. Di berbagai kampus, di berbagai universitas, dan juga memang ada yang rutin saya reguler ngajar ya di salah satu kampus. Itu pun ya memang menjaga network ya, jaga pertemanan, karena yang ngajak saya ngajar adalah teman saya di sana. Nggak pakai ijazah, ngajarnya nggak pakai ijazah. Bagi saya sekolah itu tidak penting, tapi pendidikan itu penting. Karena pendidikan itu nggak mesti dari bangku sekolah kan. Jadi itu juga yang saya tanamkan buat anak-anak saya saat ini ya. Saya nggak pernah ngejar anak saya buat ranking 1, ranking 2, karena nggak jadi jaminan ya. Orang pintar secara akademis, di bangku sekolah atau bangku kuliah, lantas dia otomatis jadi sukses. Menurut saya enggak. Saya ada buku tahun 2017 judulnya Pintar Saja Tidak Cukup. Jadi buku saya tahun 2017 rilis. Nanti Om saya kasih bukunya. Nah di buku itu dijelaskan bahwa saya juga bukan orang pintar. Waktu kuliah saya umum lah, seperti umum pada anak-anak lain ya, nongkrong di kantin. Yang saya jaga adalah apa? Pertemanan. Sebanyak-banyaknya saya harus punya banyak teman gitu. Nggak boleh pilih-pilih teman. Itu juga yang saya tanamkan sama anak saya sekarang. Jangan pilih teman. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia latar belakang pendidikannya apa, mau background status sosialnya bagaimana, berteman. Karena suatu hari nanti kita akan membutuhkan mereka. Ayah itu keras ya, dalam mendidik cukup keras ya. Ibu saya juga sama ya, tapi ayah saya tuh dia tahu dia nggak akan bisa ngasih kekayaan sama saya. Dia tahu dia nggak bisa ngasih warisan. Yang dia bisa kasih adalah ilmu. Makanya ayah saya itu semaksimal mungkin anaknya itu mesti kuliah S1. Walaupun ibu saya tidak kuliah tinggi, ayah saya itu ngerasa kalau udah S1 selesai. Dan alhamdulillah saya 3 bersaudara ya, adik-adik saya tuh S2 semuanya biaya sendiri gitu. Jadi dari selesai S1 ayah saya merasa sudah selesai, ayah selesai sampai S1, silahkan kalian mau S2 mau S3, tapi mungkin ayah nggak biayain lagi gitu. Saya waktu kuliah tuh sempat kerja juga di Pizza Hut, jadi saya tuh kuliahnya tuh banyak Om. Saya lulus D3 akuntansi perpajakan, kemudian saya lulus juga D3 teknik informatika, S1-nya matematika bidang minat ilmu komputer, S2-nya ekonomi syariah. Nah, banyaknya kuliah itu bukan karena tuntutan pekerjaan, tapi atas dasar keingintahuan yang tinggi. Misalnya, waktu saya mau kuliah S2, itu saya karena ingin tahu tentang masalah-masalah ekonomi syariah. Di mana tuh saya tempat nyari ilmu-ilmu tentang ekonomi syariah. Akhirnya saya menemukan di UIN, keterima di situ, begitu lulus ya. Sidang munakosah, kemudian sidang terbuka. Ketika lulus, ijazah saya nggak saya ambil dulu ya, saya sudah banyak tawaran ngajar, tawaran lain sebagainya. Tapi dasarnya karena curiosity ya, karena keingintahuan, saya duduk paling depan, selalu bertanya sama dosen-dosen,
hal yang ingin di kepala saya ingin tahu, yang pada akhirnya sekarang apa? Saya dan dosen-dosen itu berteman. Dari kuliah itu karena saya memang ketua pabrik kreatif ya, jadi segala informasi yang masuk itu biasanya duluan tuh. Nah, waktu itu ada semacam lowongan kerja ya dari LAPI, Lembaga Penelitian Afiliasi Industri, dari ITB, dari Unpad, kemudian dari dulu namanya STT Telkom yang sekarang jadi Unicom ya, jadi Telkom University. Nah, kami dari teman-teman Unpad gabung di sana. Nah, saya hanya cheers aja ya gitu, cheers leader lah. Jadi saya pilihin tuh teman-teman yang pinter-pinter benar. Pinter programming, pinter apa. Gue nebeng tenar doang gitu. Sampai akhirnya ya di antara teman-teman yang memang pintar, saya yang jadi project manager di sana. Ya akhirnya ngerasa bisa dari situ, terus bikinlah usaha sendiri, jual beli handphone dulu. Jual beli handphone bekas gitu kan. Ya awal bisnis kita jemput ke rumah customer, kita tawar dari rumah customer, kita jual ke toko gede, kita jual di tempat kita juga gitu. Sampai akhirnya dari situ lumayan tuh Om. Barang-barang second-hand tuh lumayan lah. Terus akhirnya banjir, handphone dari China masuk, itu mulai kena nih kita, mulai kena imbas. Paling terpukul itu adalah ketika saya harus pindah rumah. Saya harus pindah rumah karena rumah yang ada dijual. Saya harus pindah, kemudian anak saya yang nggak tahu apa-apa, mereka bertanya, ayah kita mau kemana? Wah itu sedih banget tuh. Pindah pakai truk gede gitu ya, nyari-nyari rumah. Udah ada sih rumahnya, cuman ya nggak sebesar rumah kita yang dulu kita punya. Sampai ini Om, buat makan aja kita nggak punya gitu. Buat beras aja kita beli nggak ada, nggak punya uang, nggak bersisa gitu. Jadi dulu uang tuh habis buat ke bayar ke bank. Sampai saya tuh semua bank itu kita datengin ya, ada itikat baik ya, kita restrukturisasi. Ada yang memang dicicil minim banget gitu, kayak gitu. Saya adalah orang yang tidak pernah mengeluh ya. Saya nggak pernah mengajarkan kepada anak-anak saya untuk satu hal, yaitu apa yang sudah kita mulai jangan diselesaikan oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita sudah terjun ke satu hal, selesaikan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan gitu. Enak gak enak, prosesnya nikmatin aja. Saya tuh seneng di dunia marketing, di dunia sales, itu saya cinta banget gitu. Kenapa? Karena satu, bisa ketemu banyak orang. Dua, unlimited income. Gaji marketing itu bisa melebihi CEO loh. Kalau dia effortnya tinggi kan gitu kan. Nah, makanya skema kalau di marketing itu kan ada skema yang lu mau gaji berapa silahkan. Yang penting ini targetnya ini gitu. Nah, saya gabung dengan asuransi Om. Waktu itu belum ngerti asuransi itu apa. Itu adalah tempat yang satu-satunya menawarkan pekerjaan dengan unlimited income, dengan passion yang saya mau, tapi nggak ditanya usia dan sebagainya gitu. Nah itu awalnya nggak ngerti, karena justru nggak ngerti jadi saya nyebur gitu. Saya itu selama 12 tahun karir di perusahaan asuransi, saya udah berkunjung ke 50 negara di dunia. Gitu. Jadi di buku saya ada judul bukunya Penjual Keliling yang Berkeliling Dunia. Itu sebenarnya kisah inspiratif saya di insurance. Yang mau beli buku saya judulnya Pintar Saja Tidak Cukup, itu ada kisah inspiratif memoir seorang penjual keliling yang berkeliling dunia dengan gratis, ada di sana di Kupas Tuntas. Jangan lupa beli ya. Itu di endorse depannya sama Ari Ginanjar Agustian, dan saya nggak bayar, itu guru saya. Yang kedua Mary Riana, ini saya pernah satu panggung dengan Mary Riana, 6 kota. Kemudian ada dari guru saya juga Pak Yasir Utama, seorang motivator, dan satu lagi guru saya di bidang financial planner namanya Pak TDS Trijoko Santoso. Ini orang hebat semuanya. Nah, Fresco itu tahun 2020 ya Bu ya. Tahun 2020 saat kegiatan saya lebih banyak di rumah, kemudian aktivitas saya juga keluar sudah mulai dikurangi. Saya pengen ada satu usaha yang saya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga, bisa sholat berjamaah gitu ya, bisa ada waktu ngajarin anak-anak yang dulu saya sempat hilang, bisa ngelihat pertumbuhan anak, ketawa sedihnya anak tuh bisa kelihatan di rumah gitu.
Waktu itu kita nggak berpikir Fresco akan sebesar ini gitu. Kita cuma mikir kita jualan apa ya gitu. Nah, waktu kita mau nyari jualan apa ya, itu juga saya mikir apa ya. Sampai akhirnya saya mendengar salah satu webinar dari coach Tom siapa ya? Tom McLife gitu kalau nggak salah ya gitu. Itu ya, saya dengar gitu. Ada bisnis yang bisa bertahan di masa pandemi. Salah satunya adalah bisnis esensial, bisnis yang menyentuh kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ saya mikir, apa ya? Oh, makanan. Bener juga ya. Orang kalau misalnya nggak beli baju, mungkin sebulan 2 bulan orang masih bisa nahan. Bahkan setahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak beli makan, sebulan 2 bulan itu bisa mati ya. Saya mulai akhirnya dengan istri, Bu, yuk kita nyediain ini deh. Kan sekarang ada PSBB ya, ada pembatasan aktivitas, supermarket tutup, minimarket jam operasionalnya dibatasin, saya bilang. Itu kesempatan buat kita. Di setiap ada krisis, pasti selalu ada jackpotnya nih. Kita cari jackpotnya apa. Teman-teman bilang gitu tuh waktu 98, 2008 ya. Kita ngalamin kayak gini, kita jualan apa? Akhirnya tuh saya main ke Lembang, Om. Dari Lembang tuh kan ada susu, ya ada sayur-sayuran. Terus saya share tuh di status ya, di WA. Siapa yang mau nitip, just tip gitu. Beli susu, beli ini saya anterin. Gitu. Itu mulainya kayak gitu. Ada yang nitip, beli ini 2 kilo, beli ini. Lumayan juga yuk, besoknya sengajain. Tadinya cuma main doang ke Lembang, nanti sengajain ya, ini mau ngambil lagi. Akhirnya besoknya belanjanya nggak ke Lembang lagi, ke Andir, ke Gede Bage, ke mana lagi Caringin ya. Awal-awal kita di Fresco tuh, Om, kalau kita tahu ya, kalau semua orang tahu nih cara ngebangun Fresco, mungkin orang ngelihat beginilah ya. Tapi sebenarnya yang saya rasain tuh begini nih. Wah, memang naik sih gitu ya. Jadi gini, dulu itu kan kita levelnya ini home industry. Levelnya ini tukang buah, tukang sayur. Bagaimana itu saya ubah menjadi bisnis buah atau bisnis sayur ya. Nah, sekarang kan gini, orang itu lebih banyak di rumah. Gimana caranya kita itu bisa mendelivery produk-produk kita itu ke rumah-rumah. Sebenarnya IT itu adalah mempermudah proses aja. Jadi bukan IT yang kontennya buah dan sayur. Bisnis yang di IT kan, Om. Bukan IT yang kontennya buah dan sayur. Jadi bisnis yang karena kita ingin mempermudah proses kepada customer, maka saya buat support IT gitu. Ya kebetulan background saya IT. Kebetulan background saya konsultan bisnis digital, jadi mudah bisa bikin sendiri. Kebetulan ini di develop sama teman-teman. Jadi ide bisnisnya dari saya, bisnis modelnya dari saya, diturunkan ke dalam bisnis proses, diturunkan lagi ke detail proses, diturunkan lagi ke dalam function-function yang supaya bisnis itu berjalan dengan baik, kemudian di development sama teman-teman programmer. Jadi kalau kita bicara tentang IT di Fresco, ya terus development. Dan kita kan di perusahaan startup ini agile ya semuanya gitu. Jadi saya nggak nunggu proses itu sempurna dulu. Jadi kalau boleh ini kita menganut Tesla Ways ya. Jadi jalan dulu, jadi dulu. Ketika ada proses-proses yang belum sempurna, kita perbaiki untuk menjadi sempurna, untuk menjadi detail dan untuk menjadi perfect gitu. Modal jujur aja.